Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Saudara, terima kasih karena saudara datang dari 38 provinsi. Saudara datang dari kota-kota. Terima kasih, terima kasih. Saudara, kita semua ada di sini karena kita pasukan terdahsyat. Saudara berulang tahun. Saudara, 7 Juni 14 tahun yang lalu. Saudara, hari itu Tuhan berkata, lantik pasukan terdahsyat, pasukan Raja Wali. Saudara, dan itu 14 tahun yang lalu kita sudah berjalan sejauh ini. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan mulai berkata, buat acara 6789. Karena aku ingin mencurahkan yang paling ajaib. Surga obral, saudara. Gudang-gudang semua dibuka, supaya kita menyelesaikan semua destiny. Supaya kita menyelesaikan semua yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi, kita ada di tempat ini bukan untuk saudara ya menonton atau makan makanan profetik saja. Tapi saudara harus mengerti, ini adalah pembekalan, ini penentuan, ini sidang ilahi, ini cara Tuhan untuk mengupgrade kita. Supaya pulang dari sini saudara melakukan semua destiny di tempat masing-masing. Dan tuntas semua yang Tuhan mau, termasuk surga memeluk bumi. 280 juta penduduk Indonesia dimenangkan. Dan 8 miliar jiwa di seluruh dunia dimenangkan. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara datang sebagai perwakilan dari kota, daerah, gereja. Dan saudara kembali untuk menyelesaikan, menggotong semua kotamu, provinsimu, bisnismu, keluargamu, daerahmu untuk masuk dalam seluruh kegenapan. Amin. Dan saya berdoa saudara menyiapkan hati untuk itu. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Ini mulai dari hari ini saya berdoa supaya saudara mengerti. Hari ini kita akan adakan orkestra dan parade. Saudara mungkin berkata, Bu, itu apa? Saudara, hari itu saya dibawa sama Tuhan melihat. Dan Tuhan berkata, lihat nak orkestra yang terjadi di zaman Yunus. Di mana seluruh bangsa, saudara, hari itu bertobat. Sampai anak-anak menyusu tidak boleh makan. Dan itu pun gak cukup. Tuhan bilang sampai binatang tidak boleh makan selama 3 hari. Dan itu lolongan, itu teriakan, itu tangisan. Jadi orkestra yang membalikkan keadaan. Menunda 400 tahun. Seharusnya Niniwe binasa. Tertunda 400 tahun. Saudara, orkestra adalah semua orang. Tidak ada yang tidak terlibat. Orkestra adalah setiap orang membunyikan sesuatu. Tetapi parade adalah orkestra yang bergerak. Orkestra yang biasanya dilakukan oleh para tentara sembari derap. Dan itulah yang disebut parade. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara mengerti. Dan kita akan melihat yang kita lakukan di sini bukan main-main. Saudara, seringkali kita berpikir sekedar tindakan profetik, tidak. Yang kita lakukan di sini parade dan orkestra. Dan dampaknya menentukan nasib bumi, nasib hidupmu, masa depanmu. Mungkin buat beberapa orang berkata, Bu, kenapa cucunya harus selalu nari? Karena itu syarat parade. Dari generasi ke generasi. Dari anak-anak menyusu sampai yang paling tua. Dari bangsa demi bangsa. Ya, kita belum bawa aja binatang, saudara. Kalau paradenya mau komplit binatang, saudara ya. Saudara, Alkitab bahkan berkata apa?
parade alam semesta, orkestra bintang, saudara. Kalau saudara lihat tadi Elion makanya ngangkatnya ikan, ya itu iman, saudara ya, ikan ikut parade, iman, saudara. Kita semua akan memenangkan jiwa-jiwa. Oke, nah sekarang kita mau mulai parade atau orkestra pertama adalah orkestra ketaatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Hari ke-7, 7 kali kamu mengelilingi kota itu, dan para iman meniup sangkakala. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu 1 kali saja dengan berdiam. Begitulah dilakukan 6 hari lamanya. Lalu yang ke-7, para iman meniup sangkakala, bersoraklah bangsa itu, maka runtuhlah itu. Saudara bayangkan yang pertama jalan, diem. Pada waktu diam saudara dilempari tai, dilempari sayur busuk, diem. Ini parade ketaatan, parade penguasaan diri. Ketika saudara direndahkan, saudara kemarin Joshua berkata, salah satu ujian raja-raja adalah ditegur, dimaki di depan umum dan direndahkan. Kalau engkau mau kuat dan kau berdiri, maka ada parade orkestra apa? Ketaatan, kerendahan hati, penguasaan diri. Saudara, dan sudah 7 hari tiap hari dilemparin batu, tiap hari dilempari saudara kotoran, dimaki-maki, dan saudara tidak boleh bersuara. Bales gak boleh. Saudara hari ke-7, 7 kali. Saudara itu 1 kali keliling menurut sejarah, saudara itu 4 jam. Saudara ini 7 kali. Jadi saudara bayangin ya, hari itu udah capeknya kayak apa. Mungkin mereka separuh berlari supaya cukup, supaya tidak sampai gelap, supaya keburu 7 kali. Saudara capeknya kayak apa? Di tengah mereka sudah sangat lesu, di saat mereka sudah sangat capek, justru mereka harus bersorak sekeras-kerasnya. Sangkakala ditiup, dan mereka harus bersorak sekuat tenaga, dan mereka harus berperang. Seberapa kita siap ikuti ritme Tuhan dan bukan ritme kita? Seberapa ketika Tuhan bilang perang, dan kita bilang Tuhan berdiri aja udah gak sanggup rasanya, kita bisa teriak dan berkata ya. Seberapa pada waktu kita sudah sangat lemes pengen duduk, pada saat semuanya tidak mendukung, dan Tuhan bilang bersorak, dan kita bersorak. Parade itulah orkestra gabungan dari kerendahan hati, ketaatan, self control. Saudara, kerendahan hati, iman meruntuhkan setiap tembok. Hari ini parade yang saudara buat akan meruntuhkan setiap tembok halangan dalam hidupmu, di kotamu, di bangsa kita. Mungkin ada tembok kemiskinan, ada tembok kebodohan, ada tembok kegagalan. Runtuh ketika saudara berikan orkestra ketaatan. Tapi ada yang kedua. Saudara, yang kedua adalah parade orkestra kebebasan dan keajaiban. Saudara, hari itu ayatnya berkata, engkau membawa mereka, kau cangkokkan di gunung milikmu sendiri, kau buat mereka di kediamanmu yang dengan tanganmu sendiri engkau memerintah selamanya. Saudara, ayatnya bilang, hingga umatmu menyeberang, dan engkau menanamnya di gunungmu. Di mana engkau tinggal, tempat yang kau buat,
engkau dirikan dengan tanganmu. Saudara, bisakah kita punya iman ketika Tuhan mau bawa kita menghadapi mustahil, mustahil dan mustahil? Bisakah di sini kita berkata, ya, aku akan menyeberang lautan di mana tidak ada jalan. Aku tahu engkau buka jalan. Dan pada saat hari ini kita bersama-sama naikkan orkestra, di mana di hati ini saudara siap memasuki semua kemustahilan dijadikan keajaiban. Maka tiba-tiba saudara dicangkok dari tempat yang biasa, miskin, melarat, dosa, bam, saudara masuk ke tempat yang dia buat sendiri. Gunungnya yang kudus. Dan tiba-tiba kita lihat seluruh Indonesia diperintah oleh Tuhan. Bukan diperintah oleh manusia. Tapi manusia cuma menjadi alat channel untuk semua kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara, ada orkestra para tentara. Hari itu Yesus merendahkan diri sampai taat ke atas kayu salib. Dan ayatnya keren. Menghapuskan surat hutang, ketentuan yang mendakwa, supaya apa? Melucuti pemerintah-perintah, penguasa-penguasa, mereka semua dijadikan tontonan dalam orkestra kemenangannya. Saudara, terjemahan lain The Message berkata, semua dosa diampuni, catatan kelam dihapuskan, surat perintah dibatalkan, melucuti semua penguasa di udara yang kejam, yang tidak adil. Saudara, semua dilucuti, bam. Dan mereka yang palsu dilucuti, dan mereka menggiring dalam parade kemuliaan. Saudara, berapa banyak kita berkata, Tuhan, aku butuh diampuni. Saudara, dosa kita ini banyak. Saya pemarah, males, jamnya doa pagi ketiduran, ngomong sembarangan. Saudara, ini kalau mau ngomong dosa ya, ngomongin pemimpin kusta. Saudara melawan, jadi pemberontak, masuk padang gurun. Berzina, saudara, keluarga berantakan. Kutuk itu banyak banget loh saudara. Orang bilang itu perjanjian lama, siapa bilang? Perjanjian baru melihat ya perempuan timbul keinginan, udah dimasukin berzina. Tapi hari ini Tuhan bilang semua dosamu diampuni. Dari pagi, dari malam saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih buat orkestra yang hari ini kau sediakan. Karena kau akan mengampuni semua dosa. Tapi tidak cuma itu. Kita tahu Indonesia itu dari ujung ke ujung menyembah berhala. Tapi Tuhan bilang hari ini, pada waktu engkau sehati teriak, berdoa, berperang, sepakat, seluruh yang di atas dilucuti. Dia berkata, hari ini janjinya saudara, melucuti penguasa di udara yang bukan dari Tuhan. Saudara, semua spiritual tiran yang membuat saudara tidak bisa berdoa, membuat saudara tidak bisa jebol, semua tiran dihabisi. Yang saudara yang palsu, yang tidak adil, semua pan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Saudara, ada satu lagi orkestra yang keren. Saya juluki orkestra para raja dan para imam. Hari itu Yosafat, saudara, dikepung musuh dan tidak ada kekuatan. Dan Tuhan bilang begini, suruh para imam bawa musik di depan, dan kemudian kamu di belakangnya.
Nanti tentara cuma jarah. Buat orkestra pujian. Saudara, dan ketika Yosafat melakukan itu, Alkitab berkata Tuhan membunuh. Yang membunuh siapa? Tuhan. Ratusan ribu. Dan mereka hanya tinggal menjarah. Saudara, hari ini seberapa kita mau lembah kematian berubah menjadi lembah pujian, lembah peperangan menjadi lembah, saudara, keberuntungan, di mana kita tiba-tiba mendapat berkat tanpa tidak usah kerja. Saudara tiba-tiba mendapat sangat banyak. Bagiannya apa? Berdirilah sebagai imam antara engkau dan Tuhan, dan naikkan penyembahanmu. Rendahkan diriku lagi dan lagi, lebih lagi, karena semua yang Tuhan buat tidak pernah layak aku terima. Saudara, hari itu kalau saudara tahu urutan dalam parade itu selalu yang di depan pemimpin. Dan saudara yang paling belakang, itulah saudara budak perempuan yang membawa bokor untuk mencuci tangan dan kaki. Saudara, dan budak perempuan itu adalah level terendah dalam pemerintahan atau dalam keluarga. Tapi hari itu Daud berkata, aku ini tidak layak untuk ada di barisan imam. Aku ini tidak layak bahkan untuk berdiri di barisan tentara. Aku ini tidak layak berdiri di barisan raja-raja. Aku tidak layak di barisan pekerja. Biarkan aku ada di barisan perempuan. Bahkan dia berkata, aku tidak layak di budak laki-laki. Dia taruh dirinya di paling. Itu parade membuat Tuhan jatuh cinta. Membuat Tuhan berkata, ini man after my own heart. Saya berdoa hari ini ada parade imam, raja, tentara, semua panggilan yang akan merubah lembah kekelaman menjadi lembah pujian. Saudara, dan ayatnya berkata, Tuhan memberi mereka kelegaan yang penuh sukacita dari musuh-musuh mereka. Saudara, ada parade orkestra perjanjian. Dan ayatnya berkata seluruh Israel berparade, membawa tabut perjanjian Tuhan, bersorak bersukacita, memainkan segala jenis alat musik, tiup perkusi, alat musik gesek, dan semua penyembahan. Ada sebuah parade orkestra perjanjian. Dan hari ini Tuhan bilang, sampai Pak Yusak pun melihat yang sama. Saudara, saya persingkat saja. Saudara, ini yang dari Pak Yusak aja yang saya jarang ceritakan. Saudara, hari itu Pak Yusak sedang berdoa di hadapan Tuhan. Seperti biasa Pak Yusak sangat diam, sangat tenang. Dan dia berlutut di kaki Tuhan. Dan tiba-tiba dia lihat seorang perempuan. Saudara, naik dari paling bawah, cepat sekali loncat dari satu demi satu, dan berteriak, bernyanyi, bersorak, sampai Pak Yusak ini malu dan bilang begini, siapa sih yang bikin surga rame? Ini surga lagi tenang-tenang tiba-tiba rame. Terus dia menoleh, ternyata saya. Saudara, dan jangan tepuk tangan dulu, bukan itu intinya. Saudara, dan Pak Yusak itu malu lihat anaknya pecicilan. Saudara tahu bahasa Jawa pecicilan? Saudara, buat Pak Yusak itu harusnya menghadap Tuhan itu sakral, tidak boleh pecicilan. Jadi Pak Yusak itu
berlutut dan mintain ampun buat saya. Dia bilang, Tuhan maafkan ya, ampuni anak perempuanku yang tidak tahu aturan pecicilan. Dan Tuhan bilang begini, itulah kekuatannya. Kenapa dia sangat cepat loncat dari satu fase ke fase lain? Karena dia ditopang, dibungkus dengan perjanjian. Perjanjian dari engkau, bahkan di atas engkau. Tuhan bilang dia itu orang yang hidup karena perjanjian. Saya ini bukan orang yang layak dan mampu. Saya tidak pernah bayar harga seperti Bu Nani, seperti Pak Yusak. Tapi saya orang yang mengerti arti perjanjian. Israel boleh kurang ajar dan tidak berkenan. Tapi Israel orang yang diliputi, orang-orang Yahudi diliputi perjanjian dan sumpah. Tuhan tidak bisa tidak memberkati mereka. Tuhan tidak bisa tidak menolong mereka dan mengangkat mereka. Karena perjanjian dan sumpah. Saya berdoa tidak ada satupun di sini, saudara yang berkata saya tidak layak atau saya sekedar menonton. Teriak, karena sumpah dan perjanjian merubah hidupmu, memegang hidupmu, menopang hidupmu, memampukan engkau, dan membuat engkau sampai garis akhir. Saya berkata, Tuhan kau tahu betapa tidak mampunya kita. Kita ini udah teriak. Saudara Bahtera itu teriak dari 7 tahun yang lalu. Dan Tuhan tidak salah. Tuhan pernah memberikan Bahtera tambang. Saudara tambang apa yang dikasih? Tambang emas, tambang batu bara, nikel, dan tambang bauksit. Saudara dan semua kita kembalikan. Karena kita tidak layak dan tidak bisa mengendalikan. Mahanaim, kita pernah dapat 3 kapal. Kapal buat rumah sakit, kapal buat penginjilan ke desa-desa, kapal buat saudara transport. Kita kembalikan karena kita tidak sanggup. Saudara, hari ini kita dapat ditawari lebih dari 4 mall. Yang kita ambil ini 1, cuma tempat parkir 1 lantai. Ditawarinya 1 mall ya saudara. Yang kita ambil parkir mall aja kita gak berani ambil kok. Kita berani ngambilnya cuma apa? Parkirnya 1 lantai. Tuhan bilang kamu gak teriak, bangsa ini akan masuk dalam kesesakan besar. Tahukah saudara hari ini resesi di mana-mana? Tahukah pabrik di Cina 50% sudah tutup? Tahukah bahkan Starbucks dan yang namanya McDonald 50% outletnya tutup? Terus saudara bilang, terus bagaimana? Mintalah hikmat. Mintalah orang-orang besar mengerjakan buat kita. Mintalah tiba-tiba kekuatan roh eksalan seperti Daniel, yang tiba-tiba bisa memerintah dan mengatur 10 negara seluruh dunia. Saudara, hari ini kita cuma minta ampun dan berkata, Tuhan, kami ini terlalu berdosa dan terlalu bersalah dalam segala hal. Tapi sekarang tolong, karena perjanjian rekayasa, angkat, selesaikan, tambahkan dengan orang-orang berhikmat. Atau tiba-tiba buat kami mengerti, buat kami bisa. Saudara, kalau Tuhan tiba-tiba sanggup memberikan Salomo hikmat yang ajaib, sampai ini kata sejarah loh saudara. Saudara bisa nonton di BBC, saudara bisa nonton saudara di Netflix. Dibilang Salomo itu bisa mengambil emas dari udara. Kenapa dia tidak bisa buat kita mampu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi hari ini berteriaklah untuk sumpah dan perjanjian yang mengangkat engkau dan saya memegang sampai garis akhir.
Saya mau kita mulai nyanyikan. Saya buka dengan sebuah lagu yang mungkin sangat gak lazim, tapi saya mau buka dengan kita minta ampun. Saudara, saya mau kita semua bernyanyi Have Mercy Lord.